Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi bubuhannya, batamuan pulang nih lawan Amang. Amang Halong dalam acara Bab Pandiran baru penyambaran menyapa dengan berita obrolan. Siapa di sini yang pernah kaget nemu ular? Di selokan, di plafon, atau di kebun? Apalagi kita di Kalsel, banyak rawa dan juga kebun sawit. Nah, itu rumahnya para ular, teman-teman. Nah, mayoritas dari kita pasti takut dengan ular. Nah, tahukah kalian, di balik desisnya ular adalah pahlawan tanpa jasa. Mereka adalah penjaga keseimbangan ekosistem yang sering disalahpahami. Nah, biar nggak panik nih, teman-teman, dan tahu cara penanggulannya, yuk kita bahas sedetil-detilnya. Oke, teman-teman, sebelum kita ke materi ini, Amang ingin menyampaikan beberapa jenis ular lokal di Kalimantan, Pegunungan Meratus. Itu ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama, Viper Borneo. Yang kedua, ular tadung kepayang, Pithias posca, teman-teman. Yang ketiga, ular pelangi atau biasanya orang menyebut ular bajing, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mengundang rekan kita nih, teman dari anggota BPPD Kabupaten Balangan. Oke, teman-teman, kita sudah kehadiran tamu kita nih, teman kita dari anggota BPPD Kabupaten Balangan, yaitu Saudara Ajis. Gimana Saudara Ajis? Kabarnya? Alhamdulillah, Mang. Baik. Baik, terus ulun. Alhamdulillah. Ada buruk, alhamdulillah. Nih, kayak apa nih kesibukan Anda di bulan Ramadan ini? Gimana nih kesibukannya? Kami dari BPPD menjelang Lebaran, paling-paling kesibukan kami mengamankan Natal. Tetap seperti biasa, Mang. Kami siaga kalau ada panggilan kebencanaan, terutama kebakaran nih, nah, bubuhan acil-acil yang karpat behereguan mah hendak puasaan nih. Nah, jadi kami siaga banget. HP itu lihat terus HP, info pantau terus. Oke. Selain tadi kan dijelaskan nih, selain bencana tadi kebakaran apa segala, di Ramadan ini ada gak yang nemu ular nih? Bang Ajis nih, tetamu ular nih adalah Rancak, Mang. rancak juga. Sebelum Ramadan pun rancak banget. Dasar itu dah paling rancak dah masalah kita nih ular dah. Nah, jadi di sini Bang Ajis kita undang, kita berpandiran untuk mengidentifikasi jenis-jenis ular. Nah, jenis-jenis ular ini bersama-sama kita menjelaskan nantinya Bang Ajis tentang ular yang berbisa maupun tidak berbisa. Gimana? Siap? Siap, Mang, siap. Ya. Oke. Saling berbagi ilmu kita. Oke. Nah, pengalaman Bang Ajis nih masalah ular biasanya nih ada yang pertama dulu kita adalah ular yang tidak berbisa, teman-teman. Ular yang tidak berbisa itu pengalaman Bang Ajis seperti biasa. Seperti apa itu? Ularnya yang sering ketemu nih. Yang paling rancak tuh jenis Yang paling rancak. Ya, jenis ular pohon kayak paling snack. Oh, Atau kita nyambat tuh apa tadung kumbang kah? tadung kumbang kalau bahasa sini lah. Ya, orang mengarani tadung kumbang karena orang melihatnya bisa terabang. Padahal kada terabang tuh, Mang, ya lah. Nya berluncat dari pohon ke pohon dengan cara menggipihkan awaknya. Oh, menggipihkan. Padahal menggipih itu apa bahasa anunya? Apa? Mengelimirkan ya. Menggipihkan bukan berarti dia terbang lah. Iya. Cuma maulah awaknya tuh kayak kiping jadi parasut. Kiping, kayak kiping, teman-teman. Jadi kada ada ular tuh terbang, kada dia behelar ular tuh ya lah. Iya. Nah, tadi ular terbang tadi lah. Habis itu ular apa lagi? Yang paling rancak juga ular tadung kepayang Tadung kepayang atau Pithias posca nama latinnya. Itu kan ditemukan. Ya, itu kan tuh dikenal banget tuh paling berbisa lawan paling berbahaya di kampung. Iya. Apalah bisa ngapung lah, bisa menunti sintar lah, bisa mematuk bekajutan lah aja. Padahal tuh ya lah ularnya kada berbisa tuh. Oh, tidak berbisa, teman-teman. Lawan paling ramah ular itu ya lah. Iya. Tapi ngaran turun temurun dah, mulai detuk mangutani kan ini ngutani ke abah ngutani ke anak, asli turun temurun masyarakat kita takutan ya lah. Oke. Terus dari jenis itu ada lagi yang tidak berbisa? Itu Pang 2 yang rancak, Mas. Yang rancak. Iya. Nah, jadi teman-teman yang sering tatamu, sering ditemukan oleh warga adalah ular tadung kepayang, ular terbang atau fly snake adalah. Nah, itu yang tidak berbisa, teman-teman. Nah, jadi banyak lagi jenisnya lah. Banyak benar, cuma yang rancak itu, Bang. Nah, jadi yang 2 ini tadi dulu yang kita jelaskan. Ada tadung kepayang sama ular terbang. Yang kedua, ular berbisa menengah. Nah, ular berbisa menengah sering rancak lah ditemukan. Jarang mangai, paling tetak amas tuh nah. Oh, tetak amas. Cuma jarang juga, Bang. Paling ada panggilan di orang di pelosok-pelosok yang diam pinggir-pinggir sungai itu.
Namanya di kota-kota jarang lo tatak amas tuh. Iya. Oh jadi tatak amas. Iya. Tatak amas yang berbisa menengah lah. Berbisa menengah itu. Itu biasanya pernah lah pengalaman rescue. Ada beberapa kali mangai. Kayak masyarakat daerah Lampihong kan, Parakalang Sungai lo rumahnya. Amunnya di kota-kota kayak Paringin jarang juga bang itu. Nah jadi tatak amas tadi banyak istilah paham ini. Banyak yang mengira ular yang berbisa tinggi. Ya, padahal kada. Adalah. Padahal kada. Nah, yang berbisa mungkin lah. Iya, benar. Sedikit aja juga. Belum terbukti lagi. Belum terbukti lagi lah. Belum lagi. Oke, nah. Enak kita buktikan lah. Oke. Jadi teman-teman, ular yang berbisa menengah tadi ular tatak amas. Tatak amas. Nah, kalau bahasa nama latinnya itu Boiga. dendrobiya. Iya. Ini mumpung nyampe. Nah, kalau Kali nama latin sama kali. kusut-kusut Jadi ilat. yang paling enak teman-teman adalah ular tatak amas kalau bahasa kita. Itu adalah ular berbisa menengah. Dan ada lagi Bang Ajis. Satu lagi nih. Ularnya ada yang berbisa menengah, ular mata kucing. Taring kucing, bukan mata kucing, taring kucing. Apa ngaran latinnya tuh? Itu kurang paham nama latinnya. Cuma itu juga berbisa menengah. Namanya Itu ya ular yang kurus tuh lah, panjang bener lah. panjang, kecil, itu namanya ular taring kucing teman-teman. Nah itu berbisa menengah, cuma adanya di pegunungan aja. Nah, Yang ya taring itu. kucing tadi. Kalau di perkotaan nggak ada. Nah itu ya ular yang berbisa menengah. Nah seringkali di masyarakat kalau ular yang berbisa menengah itu kira juga ular yang berbisa tinggi. Nah jadi rekan-rekan sahabat ular yang ada di mana saja nih, itu ada ular yang berbisa menengah tadi. Yang ketiga ular berbisa tinggi. Nah Bang Ajis tahu nih ular berbisa tinggi itu gimana? Itu yang lumayan banyak juga. Lumayan banyak juga. Soalnya itu habitatnya dasar Paring ini asalnya memang balangannya hutan. Asalnya memang hutan. Artinya terdahulu buhan ular tuh diam pada buhan kita. Iya. Nah, banyak loh yang bertakon masyarakat, kenapa ular nih datang? Maka kampung kami bersih aja. Jadi ujar ulan lo, terdahulu datu sidin diam pada datu kita sini. Iya, benar. Nah, ular berbisa tinggi itu kayak kobra, king kobra, sama satu lagi loh, ular kayak ular palsu tuh kalau terbalik, ular cabe. Nah, kalau untuk king cobra biasanya di masyarakat itu bahasanya apa? Macam-macam mengai. Macam-macam. Tapi yang paling rancak orang menyambat tadung tambuleres. Nah, tadung tambuleres teman-teman. Nah, yang bisa mengapung aja. Yang bisa ngapung lah. Kalau setahu ulun itu satu-satunya ular yang maharami telurnya. Oh, iyalah. telurnya. Iya. Benar. Menurut Pian. Soalnya ulun nemu itu. Iya benar. Jadi ular yang satu-satunya yang mengharami telurnya Nah, memang ular king cobra tadi lah namanya. Di antara seluruh ular mah itu aja yang maharami telurnya. Iya. Nah, nanti kalau jadi ular lain nih imbahnya bintalo lah, tinggalkannya dah. Ada peduli anak tuh kayak apa kalau lagi kawitan durhaka lah semuaan, kecuali king cobra. Jadi king cobra mengharami king cobra tuh tetap maharami di sekitar telurnya sambil menjaga. Jadi teman-teman yang ada di rumah, ular yang mengharami itu adalah ular king cobra tadi. Jadi king cobra bisa berdua tambuleres lah. Habis itu cobra. Ada lagi nama kampungnya lah. Kobra tuh yang banyak beragam juga. Ada yang nyambat mura, tadung sambur. Iya. Nah, ya itu juga. Mura, tadung sambur. Ya. Tambuleres bisa lah disambat. Jarang mengai. Tambuleres tuh ular hirang aja lah. Ular hirang aja. Apalanya genal aja lah. Ya, tadung sambur aja. Bisa mencurat-curat aja. Nah, berarti kobra tuh dah. Kobra tadi lah. Itu bang yang paling banyak. Ular kobra tadi habis tuh ular cabai itu nah. Masyarakat wadah kita ada tahu ular cabai apa? Jarang pang namo. Itu biasanya lebih aktif malam hari. Di malam hari. Nah, itu sama lah berbisa juga lah. Berbisa tinggi tuh juga mengai. Berbisa tinggi juga. Ya, cirinya tuh kepalanya habang, buntut habang biasanya. Nah, jadi teman-teman yang ada di rumah, kata Bang Ajis tadi ular yang berbisa tinggi itu ada 3 tadi lah yang pernah ditemukan. Ada king cobra atau tambuleres, ada tadung atau kobra, itu tadung mura, tadung sembur. Dan juga ada ular cabe. Kita nyebut ular lombok. Iya. Nah, karena warnanya pedas nih. Pedas. Tapi jangan dimakan lah Bang Ajis lah. Jangan. Karena sangat berbisa tinggi. Bukan cabe lombok nih. Cabe namanya ular cabe. Ular cabe. Karena memang ada dinamai ular cabe itu dasar igutannya tuh mengenai padas. Nah, jadi maar itu padas benar aja orang yang selalu diigutnya. Diigutnya lah. Nah, jadi pengalaman apa hal yang menarik nih merescue ular atau pengalaman lucu kah? Pengalaman yang apalah kira-kira yang pernah Bang Ajis
dirasakan itu? Ada beberapa kali mangai. Tahun yang paling ulun saya ingatan bener dulu ada pengalaman lo. Kami ditelepon jam 4 subuh mangai. Iya. Yang bini nelpon. Hmm. Ada ular hirang aja lipak-lipak di keramik. Lipak-lipak. Kenal. Langsung aja lo kami respon cepat bangunan. Ambil peralatan rescue tolakan. Sampai ke rumah tuh mangai. Keadaannya yang laki ini mengikuti lawang lo di luar. Keluar berdua lo. Yang bini dalam kamar dikurung. Mm-mm. Ayo, jaga itu. Jadi jalan mana aja kami naik? Tuh jalan situ, jalan kamar bini aja. Kamar Ih, bini. yang laki juga imajinakan. Mae. Jadi naiklah jalan kamar bini, lungkangnya dibuka. Tuh aja yang bini di muka. Ularnya di muka. Pas kami lihat ke muka, ada dia mangai ular itu teh. Nah, yang bini pucat, yang laki pucat. Pokoknya ada di muka tuh aja, hirang aja. Kenal orangnya aja. Ada aja kami. Cuma kami melihat ada iwak kaloy seukuran piring. Gimana kalonya? Di bawah keramik nih. Dua keramik. Beluncat pada akuarium hirang. Nah, jadi ular kaloy teman-teman. Sekalinya, Kira ya, ular lah. sekalinya mangai bini ini rambang lo bangun goreng hendak kami melihat hirang lipak-lipak. Nah kalau ini tak tabing. Ya, Kalau ya. laki kesayangan laki. Dikira yang bini ini ular kobra, bakuriak lah. Yang laki keluar juga takutan. Yang laki ini kada tahu kada mencek. Boleh dilihat kalau kesayangan laki tukarannya maka larang. Ke lantai le. Ih, anda mati dah kalau kelawasan. Nah, jadi rekan-rekan iwak kaloy dikira ular tadi lah Bang betul, Haji. Oh, hal yang sangat lucu nih sekali. Jadi infonya tuh 3 hari itu kada berabaan dua lagi bini tuh sekalinya. Imbahnya itu akibat keteledoran. Nah, itu hal lucu nih. Hal yang menegangkan ada nggak? Sering juga mangai. Hal menegangkan tuh kayak rescue king cobra tuh pasti menegangkan lah. Soalnya pasti belawan. Ada yang ke sini nah berdirinya. Tapi biasanya kalau merescue ular sejenis kobra tuh apakah dibunuh atau diamankan dulu atau kemana nanti mengantarnya atau diapain nih ularnya nih? Segala jenis ular alhamdulillah kami kada pernah membunuh mang. Di kantor tuh untuk saat ini maginnya kami ini bertambah sudah. Kami ada bola kurungan khusus hasil-hasil rescue lah. Bola lemari. Jadi kami kurung di sana, kami pelihara bagus-bagus. Tapi kayak ularan itu kami lapas juga yang kayak kobra apa-apa sebagian kami lapas. Soalnya mentampung taruh sibak. Bengal kan pian seminggu bisa 4-5 kali lah rescue. Jadi sebagian kami lepas juga ke hutan jauh tapi menarik ya. Nanti kalau Bang Ajis banyak kabar, bolehlah dilempar lagi. boleh. Kena ulun bawakan sini. Ular yang buat edukasi lah. Siap. Kenapa ambil seorang aja kena ke kantor? Siap. Pakai truk kena pian. Pakai truk. Oke. Nah, oke teman-teman. Tadi adalah Bang Ajis cerita sedikit tentang pengalamannya nih. Pengalamannya tentang merescue ular nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman tadi ada 3 jenis tadi nih. Ular yang berbisa, ular yang tidak berbisa, dan juga ular berbisa menengah. Tadi kita sudah bahas nih pengalaman Bang Ajis dan juga ciri-ciri ular tersebut. Jadi di sini kita Bang Ajis kita menjelaskan dampak gigitannya nih kalau ular berbisa. Nah, bisa kita jelaskan Bang Ajis bisa? Bisa saling saling tukar Jadi, apa kita pengalamannya lah. Dampak berbisa rendah dulu Bang Ajis. Nah, itu biasanya Bang Ajis ini merescue nih ular yang tidak berbisa itu gimana dampaknya? Ya, masyarakat di sini kan kurang tahu nih. Dianggap ular berbisa semua. Nah, jadi ular berbisa itu gimana tanggapan Bang Ajis dan ciri gigitannya gimana? Teruntuk masyarakat khususnya mang lah. Teruntuk masyarakat bagusnya kada usah gen. Ngalih mengenali amun kada dasar berkecamuk di urusan ular, ngalih mengenali ini berbisa tinggi, halus atau sedang telah. Kalau cara menanganinya Bang kalau tergigit ular yang ada berbisa? Satu Bisanya. dulu jangan sampai tergigit. Ya. 2 seandainya tergigit lah. Seandainya tergigit kita ingatakan dulu warna ular ini apa, saya kira nyaman mana nih. Nah, jangan asa panik langsung ke rumah sakit dah, buka-buka. Sakanya pas dibawa, pas ular pucuk warna mengikut. Adalah ciri khusus misalnya ular yang tidak berbisa itu giginya bertaring atau gimana, ular yang tidak berbisa tadi. Ya kayak apa? Terutama mengenai kita mengenali bentuknya dulu. Bagusnya dasar belajar, Bang. Makanya amunnya tapi dengar-dengar Bang Ajis nih pernah ikut siok nih. Ya. Tahu nih. Ada satu yayasan Siok Ular Indonesia. Buka aja di YouTube ada, di Google ada ya. Amunnya di sana belajar. Bagus Bang belajar kayak itu. Terutama gesen melindungi keluarga dulu.
gampang dulu kesan seorang dulu ya lah. Nah, jadi yang tidak berbisa tadi Bang Ajis lah, biasanya bergigi banyak, Iya, bergigi banyak. bukan Jujur. bertaring. Itu adalah Jujur. ular yang tidak berbisa, bergigi banyak teman-teman. Nah, jadi Rapat kayak sikat lah. iya, seperti ular piton. Mm-mm. Itu kan bergigi banyak, bukan bertaring. Itu ular yang tidak berbisa. Nah, Bang Ajis, kalau dampak gigitan ular yang berbisa menengah gimana nih? Berbisa menengah tuh kan dua loh. Iya. Di tempat kita ada cincin emas atau tatak emas Iya. lawan yang taring kucing tadi. Itu mangai dampak gigitannya tuh bengkak, pasti bengkak dah. Oh, Soalnya biasanya tuh cara kerja wisanya tuh mematikan sel darah. Jadi kita nih ada sel darah lah. Pas digigutnya sel darah kita nih mati. itu bisa mematikan kita lah. Ada Kalau emang yang ada. ada. Untuk sejauh ini kada ada bang kasus yang mematikan. Kecuali orang desa stroke banget dah digigutnya. Iya. Memayuhin aksidin aja lagi lah. Nah, amunnya itu biasanya kada mematikan, cuma sakitnya liwar juga. Luar biasa lah. Soalnya kan bengkak nih, Nah. bengkak darah kada jalan, bengkak biasanya. Yang sawat igutnya. Nah, itu dari pengalaman Bang Ajis tadi lah, rekan itu tadi lah. Kalau menurut saya berbisa menengah itulah bertaring belakang. Jadi bertaring belakang itu maksudnya gini, apabila dia menggigit pertama, dia tidak mengeluarkan bisa dulu. Apabila dia sudah mengunyah, Baru nah itu baru keluar bisanya. Cuma bisanya tadi tidak mengakibatkan kematian Bang Ajis lah. ya, Nah, cuma bengkak, area luka. sakit yo mangai. Bang Ajis, Ngopi, biar jangan tegang dulu itu lah. ngopi terus Nah, ulun. kita ngopi. Sebagian besar kiri lalaki ini yang ngopi lah. Nah, tadi Bang Ajis berbisa menengah sudah kita jelaskan. Sekarang Bang Ajis kita berbisa tinggi. Nah, jadi dampak gigitan ular yang berbisa tinggi. Nah, pernah nggak kira-kira Bang Ajis merescue entah tergigit, entah ketemu orang yang tergigit ular yang berbisa? Pernah lah. Untuk yang berbisa tinggi mang ulun belum pernah nemu pernah jenis nemu. gigitan. Mungkin amang bisa menceritakan pengalamannya. Takut balik ke Amang sih. Iya, kan amang nih rancang nih juga nih. Kalau pernah nemu Ya, ini pengalaman Bang Ajis dulu lah, belum pernah aja belum lah. pernah mang. Jadi dampak gigitan ular yang berbisa tinggi seperti kobra bisa. Pernah lah. Atau merescue orang misalnya. Orang yang tergigit pernah lah. Ada pernah mang ya? Pernah. Ada pernah yang urusan bisa tinggi kada pernah ulun. Pernah. Ada pernah nemu yang digigit. Jadi rekan-rekan, pengalaman Bang Ajis belum pernah nih. Jadi kita jelaskan nih. Amang Halong ingin menjelaskan dampak gigitan ular yang berbisa tinggi. Contohnya ular kobra, teman-teman. Ular kobra Bang Ajis. Jadi ular kobra tadi itu dampak gigitannya sangat luar biasa. Karena apa? Biasanya ular berbisa tinggi tadi kalau sudah menggigit, dia taring depannya tadi, menggigit tangan kita, Langsung maka masuk. langsung masuk bisa. Itu dampak gigitannya. Biasanya kalau kita ke rumah sakit tuh harus anti serumnya dulu. Nah, jadi penanganan awalnya itu ada Bang Haji. Penanganan awal kita tergigit ular berbisa seperti contohnya ular kobra nih. Nah, jadi misalnya kita pertolongan pertama sebelum ke rumah sakit harus ada dulu imobilisasi namanya. Jadi jangan ada pergerakan. Jangan sampai kita merasa gugup, Tetap tenang lah. harus tenang aja gitu. Dengan ular yang berbisa agar nantinya bisa ular itu tidak terlalu cepat langsung ke jantung. Itu jalan bisanya tuh mang di mana tuh juga? Di darah apa di mana? Nah, banyak sekali nih teman-teman nih hal-hal yang sangat meresahkan masyarakat lah. Biasanya kobra itu biasanya menggigit di areal nih. Itu biasanya anggapan masyarakat banyak melalui darah. Kan lo ada yang imbah digigit, ada yang maisap lah ke Iya. darah ya lah. Padahal itu tidak boleh. Ada kada boleh. Sebenarnya bisa ular itu jalannya melalui getah bening. Getah bening itu apabila kita bergerak itu langsung ke jantung. Nah, makanya kita jangan merasa gegabah, harus tenang menghadapi ular yang berbisa tadi. Berarti semakin kita gugup, semakin kencang Semakin naik pompaan lagi. jantung, Iya, semakin lakasnya lah. iya. Nah, itu ular yang berbisa tinggi dampaknya. Apalagi kalau misalnya ular kayak kobra itu jangan ditanya lagi. Paling bisa bertahan 4 jam sampai 5 jam. Berarti yang orang maisap imbah digigit di stap tuh kadang ngaruh lah. Itu ngaruh. Itu biasanya ngaruh kalau Anyar diigut. kalau mulut kita ada luka. Itu tidak boleh. Kalau mulut kita luka itu mengaruh ke sama seperti tergigit ular.
Nah, itu yang ular berbisa tinggi tadi. Kayak kobra. Nah, jadi jangan sekali-kali rekan-rekan yang ada di rumah, kalau kita tergigit ular yang berbisa itu disedot, darahnya disedot. Itu jangan. Karena apa? Bisa ular ini apabila kena luka kita, misalnya kita sariawan nih. Nah, bila kita sariawan, itu hampir kayak tergigit. Jadi jangan. Tapi kalau misalnya kita nggak ada luka, nggak apa-apa. Tapi janganlah sekali di bisanya ditelan. Tapi itu masuk penanganan pertama juga lah. Bukan. Kalau Bukan. dulu memang. Kalau sekarang secara WHO tidak boleh lagi. Jadi penanganan pertamanya dengan imobilisasi tadi, dengan jangan ada pergerakan. Jadi Ajis bila terikut ular jangan bergerak betisnya. Iya majalah. Jangan sampai Saya lapar bang. lapar makan udah apa. Orang nyuapi lah. Orang nyopi kalau mau makan. Jadi misalnya jangan bergerak, jangan bergerak, tetap tenang. Insya Allah ke rumah sakit bisa ularnya tidak sampai. Tapi ini mang ada juga kisah-kisah lo yang rancak di kampung, entah mitos atau apa. Jangan dibawa naik ke rumah aja. Soalnya pengen denger lah. Pokoknya beli di good, jangan sampai dibawa naik ke rumah aja. Dia makan aja nya. Sampai banyak juga yang mati kepanasan. Boleh kadang kalau dibawa naik ke rumah kepanasan ya korban tuh ya lo. Nah itu bahari Bang Ajis lah. Ular kisahnya apabila tergigit ular jangan dibawa naik. Jujur lah. Anggapan masyarakat. Sebenarnya itu adalah mitos teman-teman. Jadi mitos itu tadi ular tergigit ular nih jangan dibawa ke rumah. Itu biasanya dulu ada ular yang namanya ular yang bisa mengibatkan ngantuk. Nah jadi supaya jangan ngantuk, jangan dibawa ke rumah, jangan diandak ditilam, andak di luar aja. Sekira diikut nyamuk. Nah, akhirnya dia tidak merasa ngantuk. Akhirnya bisa ular itu. Nah, soalnya kayak gini. Apabila tergigit ular yang tadi namanya ular bahari itu bilangnya tangkal baju. Namanya tangkal baju. Jadi apabila menggigit guring langsung mati. Itu mitos. Jadi mitosnya kenapa jangan dibawa naik ke rumah supaya jangan mengantuk. Nah, itu kira jangan mengantuk teman-teman. Nah, jadi jangan dibawa yang kena gigitan tadi jangan dibawa ke rumah. Itu adalah sebenarnya ada jenis ular yang bisa mengibatkan ngantuk. Berarti aman aja bawa ke rumah, yang penting tahan diri jangan sampai ngantuk ya lah. Aman, itu aman. Memang yang namanya kita di kehidupan lokal ini kan biasanya kayak itu. Kabar-kabar orang yang namanya takutan tadi akhirnya diandak taruh di depan. Berarti manga itu suatu hal yang perlu diluruskan. Iya. Soalnya ulun kasihan lawan korban rajin. Iya. Di andaknya di halaman kepanasan korban. Ada mati gara-gara ular. Menyakitkan lo. Ya, mati karena kepanasan nya. Karena kepanasan. Nah, jadi teman-teman itu adalah hal yang konyol, yang dianggap hal konyol lah yang dianggap masyarakat. Jadi jangan rekan-rekan teman-teman yang ada di rumah jangan sekali kalau misalnya tergigit ular bawa aja ke rumah biar santai, biar tenang, jangan sampai ditaruh di depan rumah. Ya jangan. Pengalaman Bang Ajis pernah nemu itu lah. Pernah dulu waktu ulun halus. Pernah dengar lah. Pernah melihat. Jadi ulun kasihan nih. Sampai ulun cari ilmunya. Oh, sekalinya kita kesalah benar. Ada lagi lah pengalaman Bang Ajis. Untuk yang berbisa tinggi kan ada lagi, Mang. Ada lagi. Mana aja. Aman. Nah, jadi itu rekan-rekan teman-teman yang ada di rumah, ular berbisa rendah sudah, ular berbisa menengah sudah, ular berbisa tinggi sudah, dan cara menanggulangi gigitannya tadi juga sudah. Nah. Oke teman-teman, cukup menarik sekali nih pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, jadi sahabat yang di rumah minta himbauannya dari anggota BPBD Kabupaten Balangan nih. Bang Ajis, minta himbauannya gimana kepada masyarakat? Emang untuk masyarakat Kabupaten Balangan khususnya nih yang rancak benar ke masukan ular atau berdebat lawan ular. Saran ulun desan bubuntian supaya kada dimasuki ular mang lah. Ya. Mengurangi resiko lah. Satu, bersihkan area rumah dari tempat-tempat yang memungkinkan ular betah. Kayak sampah-sampah di sekitaran rumah atau padang-padang sabat yang tagah-tagah tuh nah diringai. Jadi harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Dua, makanannya mangai. Ular tuh masuk rumah antara dua. Mencari makan atau tersesat. Nah, jadi kita jauhkan makanannya
kita kurangi makanannya di rumah kayak tikus. Apabila banyak betikus tuh nah apakah akalnya saya kira ada tapi betikus ditangkapi kah atau kayak apa? Oh, jadi rumah yang banyak tikus memicu juga nih, Le. Memicu Oke. karena inya cari makan aja ke rumah kita tuh padahal. Nah, itu aja kepentingannya, inya kada minta apa-apa, anak makan wara. Itu Terus ada lagi, dua itu khususnya. Mungkin Amang bisa nambahkan. itu ada sahabat yang ada di rumah, mungkin tadi dua penjelasan tadi dari Bang Ajis lah. Kemungkinan tidak ada juga nih dari saya nih, habis ada juga. Nah, kemungkinan itu dari kita, kami berdua. Mungkin sampai di sini dulu ya. Nah, itu pepandiran seru kita tadi soal penghuni rimba Kalimantan yang sering bikin bulu kuduk merinding. Tapi sebenarnya punya peran penting buat keseimbangan alam kita. Makanya kalau ketemu ular jangan langsung panik dan main hakim sendiri. Nah, jangan dibunuh. Kenali ular tersebut untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Tak kenal maka tak sayang. Oke teman-teman, terima kasih banyak Bang Ajis yang sudah berhadir dalam acara pepandiran kita. Dan juga jangan lupa kawan-kawan untuk menonton video lengkapnya di channel YouTube Tim Baru Penyambaran, serta untuk penggalan videonya di media sosial seperti TikTok, EB, dan EG Tim Baru Penyambaran, TikTok Amang Halong di bawah ini, dan juga TikTok Angin Gunung. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.